Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Mohon maaf pada hari ini banyak gangguan yang terjadi ketika kita melakukan live meeting ataupun pertemuan secara live. Namun untuk mengatasi itu semua, di sini saya mencoba buat alternatif video sebagai bahan pembelajaran yang bisa teman-teman lihat di rumah, yang bisa teman-teman ulangi di rumah. Di sini seperti yang telah saya katakan pada pertemuan tadi bahwa kita pada hari ini akan masuk ke materi operator yang terakhir yaitu operator bitwise. Nah, langsung saja kita ke kode editor, ke IDE-nya. Di sini kita buat dulu struktur dasarnya, include iostream, dan yang selanjutnya kita masuk unit using name space std, kemudian kita buat int main, dan yang selanjutnya kita buat return 0. Oke, selanjutnya itu kita bakal buat di sini. Yang akan kita bahas seperti yang saya katakan tadi adalah operator bitwise. Kita buat komen di sini ya. Kita buat komen buka seperti ini dan kita buat komen tutup seperti ini. Oke. Di dalam ini kita buat operator bitwise. Oke. Yang pertama kita bisa gunakan nanti di operator bitwise ini adalah AND. Yang kedua adalah operator OR, kemudian XOR, kemudian NOT ataupun negasi, kemudian left shift, kemudian right shift. Oke. Kelima ini, keenam ini bisa kita gunakan ini dengan simbol dan seperti ini dengan simbol garis lurus seperti ini, dan XOR ini simbolnya adalah seperti ini, dan not ini simbolnya negasi seperti ini. Kemudian left shift itu simbolnya seperti ini, dan right shift itu simbolnya seperti ini. Oke. Ke-66 itu nanti bisa kita pakai. Contohnya kita di sini menggunakan integer a sama dengan 10 dan b sama dengan, dan integer b sama dengan misalkan 2. Kita buat seperti itu. Dan selanjutnya kita coba lakukan ke-6 operasi ini secara bergantian. Yang pertama itu kita coba cout kan untuk yang n. Jadi kita lakukan operasi n antara a dan b. Jadi a n b ya, n b. Dan di situ kita langsung buat ndl dan langsung kita lihat hasilnya berapa. Oke, di sini apa katanya? Dapat dilihat di sini bahwa ini integer n. Oke. Sekarang kita coba buat di sini misalkan buka kurung. Kita coba. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau nggak dibuat buka kurung seperti ini, dia seolah-olah nggak melakukan operasi ini gitu. Jadi dia harus kita buat buka kurung tutup kurung seperti itu. Kemudian selanjutnya itu kita lihat ini hasilnya 2. Sementara kalau kita lihat ini 10, ini 2. Dari mana dapat hasil 2 itu? Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang biner, nah kita mulai dari 2 yang berbasis 2 ya. Biner itu angka yang berbasis 2. Berbasis 2 itu maksudnya cuma ada 0 dan 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Cuma itu aja. Selain itu nggak ada lagi. Jadi cuma ada 0 dan ada 1. Ada
true dan false itu. Intinya itu 0 1 itu aja. On off. Nah, di sini kita lakukan 2 pangkat 0 yang pertama, misalnya kita buat di situ. Kemudian 2 pangkat 1, kemudian selanjutnya 2 pangkat 2, kemudian selanjutnya itu 2 pangkat 3, dan selanjutnya 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, kemudian 2 pangkat 6, dan ini 2 pangkat 7. Nah, sampai situ aja dulu. Kalau selanjutnya bisa teman-teman pakai nanti kalau angkanya lebih besar, nanti 2 pangkat 8, 2 pangkat 9 dan seterusnya ya. Nah, ini hasilnya berapa gitu. Ini hasilnya itu kalau kita lihat di sini, kalau 2 pangkat 0 hasilnya 1, kemudian 2 pangkat 2 pangkat 1 hasilnya 1, 2, maaf ya, 2 pangkat 1 hasilnya 2, kemudian 2 pangkat 2 hasilnya 4, 2 pangkat 3 hasilnya 8. Dari mana dapat 8? 2 dikali 2 dikali 2. Nah, ini 2 pangkat 4 hasilnya 16, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, 4 kali. Dan ini 32 ini pasti kelipatan deh ya. 3 dikali 2 aja nanti. Jadi hasil ini dikali 2 dapat ini, dikali 2 lagi, kali 2 kali 2 kali 2 lagi dapat ini, dan seterusnya. 64, kemudian 100, yang terakhir itu 128 untuk yang itu. Kemudian di sini kita coba buat ini hasilnya ya. Ini hasilnya yang dapat ini ya, seperti ini. Jadi kalau kita lihat seperti yang tadi angka 10, jadi di sini kalau nilainya 1 nanti berarti dihitung. Nah, angka 10 itu dapatnya dari mana sih gitu. Angka 10 itu dapatnya dari ini angka yang paling yang ada nggak angka di yang sama dengan 10 di sini. Ini nggak ada ya. Jadi 10 itu kita cari di bawah 10 yang paling mendekati itu yang mana? 8 ya. Di bawah 10 ini udah lebih nih. Berarti 10 tuh angkanya di sini. Jadi sekarang kita coba bisa lihat. Kalau misalkan seperti itu, berarti ini kita coba copy ke bawah. Ini berarti nilainya 0 karena dia nggak dihitung. Ini juga 0. Ini juga 0. Ini juga 0. Nah, ini 1. Berarti sekarang posisinya yang terhitung adalah ini nggak kita hitung, 0 tetap dia nilainya. Bentar ya, kita buat di sini 0 tetap. Ini nggak terhitung juga, tetap juga 0. Ini pun begitu, tetap 0. Ini pun begitu juga, tetap 0. Dan di sini kita hitung ya, 8 dia jatuhnya. Nah, 8 itu kalau kita kurangi 10 kurang 8 itu berapa sisanya? Sisanya itu ada 2 ya. Kita lihat lagi ke samping, apakah 4 itu bisa kita kurangi lagi dengan 2? Tidak bisa ya. Tidak bisa, makanya di sini kita pakai 4 0. Kita buat di sini jadi 0 juga karena kita ini bindernya 0. Ini yang 1 itu barulah kita taruh yang di atas nih di bawah. Kemudian tadi sisanya 2. Nah, ini angka 2. Kalau misalkan sama seperti itu berarti ini kita pakai. Jadi nilainya 1. Ini ketika ini udah nilainya 1, maka yang di atas ini kita taruh di bawah ini ya. Setelah itu dia udah pas 10 tuh. 8 tambah 2 udah pas 10. Jadi kita nggak butuh ini lagi. Nah, berarti ini kita jadikan 0 dan ini 0. Nah, ketika ini yang barisan ini nilainya 1, nilainya 1, maka yang di bawah ini kita buat yang nilai 1 itu
yang bagian atas ini kita turunkan ke bawah ya. Yang nilainya 0 tetap 0, yang nilainya 1 bagiannya atas ini kita turun ke bawah. 8 jadi 8 di sini, 2 jadi 2 di sini. Setelah itu kita dapatlah hasilnya itu 10. Dan ini pun juga 10 ya. Ini juga hasilnya 10. Ini binder ini 10 hasilnya. Dari mana dapatnya? Dari sini tadi ya. Nah 10 ini berarti kita dapat bindernya itu, kita ambil dari sini 0 1 0 1. Nah kita dapat binder 10 itu adalah 0101 ya. 0101. Jadi kalau kita hitung bilang dari depan 1010 ya. Kenapa kita cuma ngambil dari sampai sini aja? Karena apa? Karena yang di setelah yang sebelumnya ini dia hanya nilainya 0 aja, jadi nggak ngaruh ya. Kalau nolnya di sebelah kiri angka 1 berarti nggak ngaruh. Kalau ini kan ada lagi satu yang di sampingnya, makanya di sini tetap kita hitung. Intinya tuh sama kayak koma. Nah, 0 di belakang koma itu kan nggak ada ngaruh. Jadi 0 di belakang, di depan koma, ya di belakang koma. Nah, intinya tuh 0 di depan koma ya. 0 di depan koma itu kan nggak dihitung juga ya, makanya seperti itu. Jadi kalau misalkan ini nggak ada satu lagi, berarti kita cuma sampai yang satu ini aja, berarti ini yang kita hitungkan ke depan ya. Selanjutnya itu setelah itu dapat, maka selanjutnya kita nyari yang 2. Tadi kan angka kita ada ini, ada 10 dan 2. Nah 10 dan 2 inilah yang kita taruh di sini lagi. Untuk nyari yang 2 ini kita coba copy di sini. Ini copy. Ini. Sebenarnya kalau teman-teman udah paham, ini cepat aja sih, ini karena nggak paham aja makanya Bang jabarkan satu-satu. 2 berarti kita angka 2 itu yang paling besar berapa sih? Di sini yang bisa kita ambil. Yang bisa kita ambil itu 2 ya. Angka 2 ini bisa kita ambil jadi 1. Yang ini berarti 0 karena ini udah melebihi. Dan ini tadi kita buat 1. Ketika ininya 1 maka di sininya 2. Kita turunkan yang di atas ini ke bawah ya. Nah 2 dikurang 2 hasilnya 0, berarti kita nggak butuh lagi yang ini. Jadi di sini dapatlah kita binder 10 ya. Dapat kita binder 10. Untuk angka 2 itu bindernya adalah 10. Jadi untuk meratakan dengan ini, karena ini 4 digit, maka di sini di depannya kita buat 00 ya. Maka ini sama artinya nanti. Sama artinya dengan ini ya. Kalau 0 ini nggak dibaca, dia nggak ada artinya. Nah bagaimana cara kita melakukan operasi AND di sini? Kita lakukan operasi AND situ, maka dia bakal melakukan hanya nilainya 1. Ketika nilainya sama-sama 1, barulah nilainya itu di bawah 1 ya. Di sini dapat kita lihat sejajar 1 di N kan dengan 0, berarti hasilnya 0. 0 di N kan dengan 0, hasilnya 0 juga. Dan 1 di N kan dengan 1, maka hasilnya 1. Jadi N itu bakal nilainya 1 jika kedua-duanya nilainya 1 ya. Kalau misalkan salah satunya aja 1 nggak bisa, ataupun 0 dua-duanya nggak bisa juga. Dia hanya 1 jika nilai kedua-dua yang akan di N itu nilainya 1. Nah ini juga 0. Nah ini biner. Nah biner ini hasilnya itu berapa sih gitu. Dapat kita lihat di sini bahwa biner 0010 kita buat di sini misalkan. Ini coba kita copy aja ya. Kita copy ke bawah ini untuk mencari hasilnya ini. Kita copy. Ini juga kita copy. Nah, ini kita copy misalkan hasilnya tadi 0010. Jadi kita
mulai dari belakang ini. 0 1 0 1 0 0. Nah, kita buat di sini 0 1 0 0. Ini 0. 0. Nah, sekarang setelah di belakang ini terserah nolnya banyak, terserah. Yang jelas yang ini udah kita buat 0 1 0 0. 0 1 0 0 dari kanan. Oke. Maka di sini dapatlah yang satu aja yang kita hitung. Yang ini 0 berarti sininya 0. Maka kita hitunglah 0 ditambah 0, maka ini tambah 2 tambah 0, maka hasilnya itu 2. Ya. Di sini 2. Nah, dari situlah hasil 2 yang kita dapatkan di hasil running ini. Ya. Hasil running itu di sinilah hasil 2 itu. Nah, kalau kita running di sini dia tetap masih 2 hasilnya karena dia n antara 10 dan 2, ya. Nah, dapatnya seperti itu ya. Dapatnya itu hasilnya 2. Nah, ini konversi desimal ke biner dan biner ke desimal. Selanjutnya itu kita gunakan operator bitwise yang lainnya, yaitu OR. Nah, OR itu bisa kita gunakan seperti ini, OR ini. Nah, bagaimana kita menggunakan OR itu? OR ini kenapa hasilnya 10? Karena OR itu prinsipnya ketika kita lakukan ini n kan. Kita copy di sini, kita buat operasi OR. Sini OR. Bagaimana cara kerjanya itu? Cara kerjanya seperti ini. Dia hanya akan nilainya 0 jika dua-duanya 0. Intinya tuh kalau salah satunya saja 1, maka dia bakal nilainya 1. Seperti ini. Ini ada 1 kan? Ini ada 0, berarti 1 dia ambil 1. Ini 0 sama 0 berarti dia 0. Enggak ada diambil sama sekali. Dan 1 ini hasilnya 1 dan 0 0 hasilnya 0. Maka hasil dari biner ini 1010 itu dapat kita lihat di sini. Kita lakukan lagi di sini, misalkan 1010. Kita copy, pastekan ke bawah. Kita buat di sini 4 angka terakhir, 4 digit terakhir 1010. Maka di sini dapat kita lihat 1010, yang satunya kita hitung 8. Ini satu kan 8 kita taruh bawah. 8 ini satunya 2 yang kita taruh bawah, maka ini kita hitung 8 tambah dengan 2 hasilnya 10. Makanya di sini kita dapat 10 untuk hasil yang OR ya. Nih. Oke, selanjutnya itu kita gunakan yang XOR. Nah, XOR itu kita gunakan, kita copy. Selanjutnya XOR itu kayak gini simbolnya. Nah, maka ketika kita menggunakan XOR hasilnya itu 8. Nah, dapatnya itu dari mana sih 8 gitu. Dapatnya 8 itu dari sini. Misalkan kita copy, paste di sini. 8 itu dapatnya dari sini. Dia hanya nilainya jika nilainya itu 1 jika dia mengoperasikan angka biner yang berbeda. Intinya itu 0 sama 1. 0 sama 1 ini bakal dia kasih dengan 1. Kalau 0 sama 0 ini dikasih dengan 0. Dan 1 sama 1 ini 0. Intinya itu dia kalau dia sama, ini 0 sama 0, 1 sama 1, 0 sama 0, hasilnya tetap 0. Jadi yang sama itu dibuatnya nilainya jadi 0 semua. Ya. Yang sama itu dibuatnya nilainya jadi 0 semua, dan yang beda kayak seperti ini 10 ataupun 01 dia buat nilainya jadi 1. Maka kalau lihat di sini 100, kalau kita konversikan ke desimal, ini kita coba copy lagi biar teman-teman jelas. Kalau kita dikonversikan ke desimal, maka dia hasilnya seperti ini. 1000. Nah, ini hasilnya
ini yang dihitung dan ini enggak, karena ini 0, kita buang jadi 0, maka 8 lah hasilnya. 0 tambah 8 tambah 0 tambah 0 tambah 0 hasilnya 8. Oke, di sini 8. Makanya di sini dapat hasilnya 8. Sini. Ya. Nah, selanjutnya itu kita bisa gunakan negasi. Negasi itu contohnya seperti ini. Negasi itu kita misalkan gunakan ini, copy paste, dan kita buat negasi B ya. Negasi B seperti ini. Kita coba running dan hasilnya itu min 3. Nah, kita lihat di sini dari mana dapat min 3. Kita coba ya. Oke, kita lanjut aja. Sekarang itu left shift dan right shift. Left shift itu kalau kita gunakan yang B, misalkan kita copy, right shift B, kita lakukan left dulu, left shift 1, misalkan B right shift 1. Nah, bedanya itu kalau kita lihat di sini hasilnya nanti 4 sama 1. Nah, kenapa seperti itu? B itu nilainya berapa? B itu nilainya 2 ya. B itu nilainya 2. Kalau kita lakukan right shift dan left shift, dia bakal seperti ini. Nilainya 2. Yang 2 ini kita taruh di sini, kita copy ya. Kita copy yang di bawah ini jadi ke bawah. Ini kan hasilnya 2. Ketika kita melakukan right shift, maka nanti yang ini bakal digeserkan ke kanan ya. Digeserkan ke kanan, ini digeserkan ke sini. Ini berarti pindah ke sini, dan ini pindah ke sini. Ini pindah ke sini, ini pindah ke sini ke kanan. Ini pindah ke sini, dan ini pindah ke sini. Berarti ini 0, dan nilai 1 di sini tadi pindah ke sini. 1 ya. Makanya di sini hasilnya 1. Kalau kita konversi, ini nilainya 1 ya. 1 kenapa? 1 itu dapatnya dari sini. Kita dapat lihat urutan ini. Kalau kita lihat urutan ini 1 2 4 8. Yang nilainya 1 tadi kan cuma di sini. Maka kita ambil ini 1 yang di bawah. Oke, maka dapat hasilnya 1 ini. Nah, itu yang untuk right shift. Nah, bagaimana dengan left shift? Left shift itu yang ini tadi kita pegang. Alhamdulillah. Nah, di sini kita lakukan left shift. Berarti kita mengoperasikan ke kiri. Nah, tadi itu ke kanan, geser ke kanan sekali, sedangkan ini geser ke kiri sekali. Ini 1 1. Nah, makanya setelah itu kita langsung geser ke kiri. Misalkan ini, yang ini kita geserkan ke sini, ini kita geser ke sini, ini kita geser ke sini, ini selanjutnya, dan ini kita geserkan ke sini. Jadi 1 di sini, dan ini kita geserkan ke sini 0, dan yang ini kita isi dengan 0 ya. Nah, selanjutnya itu berapa nilainya? Nilainya itu maka dapatlah di sini kita 4. 4 itu dapat dari mana? Dari sini. Ini kan nilainya 1, ini nilainya 2, 4, 8, 16 seperti yang di atas tadi. Ini 1 2 4 8 16. Nah, yang 1 itu nilainya pas di bawah angka 4 ini, maka di sini kita buat nilainya 4. Maka dapatlah hasilnya 4 di sini.
Untuk live shiftnya yang ini dapat dilihat di sini, live shiftnya hasilnya 4 dan right shift hasilnya 1 ya. Mungkin sampai disitulah pembahasan untuk operator Bitwise ini. Namun untuk implementasinya ke program nanti, teman-teman bakal agak jarang menggunakan ini nanti, karena ini digunakan jika dibutuhkan saja, dan ini jarang dibutuhkan ketika kita melakukan pemrograman nanti. Jarang dibutuhkan, bukan berarti tidak pernah digunakan gitu, cuma jarang dibutuhkan, jarang digunakan. Nah, mungkin seperti itulah pertemuan kita pada hari ini, dan abang harap teman-teman nanti bisa ulang-ulang di rumah. Silakan praktikkan di rumah. Jika ada problem ataupun masalah ketika menggunakan ini nanti, silahkan hubungi ke abang, ataupun bisa kita diskusikan di grup WA yang telah disediakan. Dan selamat belajar, mengucapkan terima kasih, mohon maaf juga atas gangguan jaringan tadi pada pertemuan online tadi. Dan abang tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.